Selamat siang kepada Bapak dan Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Pada hari yang berbahagia ini, saya haturkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan penyertaannya, sehingga Bapak dan Ibu sekalian bisa menonton presentasi ini dengan sehat. Presentasi ini dijelaskan oleh saya sendiri, Maria Goretti Anita, dengan tema kewirausahaan yang saya dirikan. Khususnya di presentasi ini akan saya jelaskan tentang toko roti saya, dan saya akan mengucapkan selamat menonton dan menyimak presentasi ini dengan baik. Terima kasih. Nah, toko roti yang saya akan jelaskan itu bernama Marie de Alvea. Nama ini saya dapatkan dari nama saya sendiri, yaitu Maria. Founder Marie de Alvea adalah founder dari perusahaan rintisan ini adalah seorang anak SMA dari SMA Sede Sapiensi Jambu yang duduk di kelas 10, yaitu bernama Maria Goretti Andita. Ia mendirikan toko roti ini karena melihat lingkungan sekitarnya yang banyak muda-mudi, sehingga ia mendirikan toko roti ini dengan harapan muda-mudi tersebut akan membeli roti ini sebagai teman makannya atau cemilan untuk minum kopi. Pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan ide bisnis saya, latar belakang saya mendirikan toko roti ini, target pasar saya, model yang saya keluarkan, target penjualan, pemasaran, dan yang terakhir penutup. Di sini saya menjual berbagai macam sourdough dan pastry ala-ala Paris, diantaranya croissant, baguette, pain au chocolat, cinnamon roll, dan coklat. Ide bisnis ini saya dapatkan ketika saya sedang scrolling Instagram. Ya, namanya anak muda suka scrolling media sosial dan melihat pembuatan sourdough dan pastry yang terlihat menarik, dan saya juga terpikir untuk membuat ini karena saya melihat lingkungan sekitar saya, mulai dari teman-teman saya, teman-teman sekolah, hingga teman-teman asrama saya, hingga kakak kelas saya, karena mereka suka hal-hal yang berbau viral dan hal-hal yang manis-manis. Di sini saya menjual berbagai macam pastry di antara yang pastinya menjadi favorit anak-anak muda zaman sekarang. Latar belakangnya, sebagai anak muda di zaman modern ini, kita juga bisa berbisnis, mulai dari bisnis kecil-kecilan hingga bisnis besar. Di sini saya menjual beberapa jenis roti khas Prancis karena di daerah saja yang ada menjual, bahkan tidak ada. Padahal popularitas dari roti-roti ini sangat tinggi, sehingga dicari dan digemari berbagai macam anak muda. Sementara itu, sebagian besar anak muda yang hobi nongkrong dan suka cemilan, makanan ini sangat cocok sebagai teman kopi mereka. Teman kopi, teman latte, atau bahkan bisa cemil biasa aja. Nah, target market saya yang pertama adalah pemuda-pemudi kisaran 12 hingga 23 tahun, anak sekolah, mahasiswi, dan pekerja, orang-orang yang suka menikmati latte dan kopi, dan menyukai makanan trendy dan makanan-makanan pastry atau sourdough. Selain target yang ada di layar, ini saya juga menargetkan orang-orang tua yang suka menikmati kopi, susu, atau butuh teman makan kecil di waktu sore hari atau di waktu mereka santai. Nah, modal awal yang saya keluarkan itu tepung terigu seberat 1 kilo 15.000, cost fed untuk pengembangnya sebesar 14.000, gula 16.000, mentega 25.000, jasa dan alat-alat saya hitung dan aku menjadi 30.000. Jadi total harganya 100.000. Dan ini hanya untuk 10 pastry. Harga jual yang saya tawarkan yang plain itu 10.000 dan yang menggunakan rasa atau filling itu 15.000. Pada plain produk, pembeli hanya mendapatkan pastry saja tanpa filling atau rasa-rasa yang ada. Tetapi, jika pembeli membeli menggunakan rasa atau filling, mereka dapat memilih rasa yang kami sediakan, di antaranya palm sugar, cinnamon, red velvet, milk chocolate, dark chocolate, matcha, vanilla, dan rasa yang mungkin limited. Nah, di sini saya menyediakan rasa yang terbatas atau limited, yaitu rasa dawet brown sugar, karena kita berusaha untuk memadukan produk ini dengan kearifan-kearifan lokal dan inovasi-inovasi yang mungkin akan saya hadirkan sesudah
toko roti saya ini nanti akan diperkenalkan kepada semua orang. Nah, target penjualan saya itu adalah 20 pastry dalam 3 hari grand opening yang mendapatkan profit 100.000. Memang profit ini tidak begitu besar, cuman harapan saya dengan profit segini saya kedepannya akan menghasilkan profit yang lebih besar lagi, yang bisa membangun perusahaan saya ini menjadi perusahaan yang terus berkembang, bukan perusahaan rintisan lagi. Pemasaran yang saya gunakan di sini itu yang pertama membuat media sosial dengan tampilan semenarik mungkin. Mungkin saya akan menggunakan TikTok atau media Instagram dan mempromosikannya di story Instagram, bisa story sebenarnya atau bisa reels Instagram. Dan karena saya di lingkungan asrama, saya akan mencetak brosur dan mencetak brosur lalu ditempelkan atau diberikan kepada orang-orang sekitar saya. Dari penjelasan tersebut, saya ingin menjelaskan perbedaan atau keunggulan apa yang dapat saya sampaikan, yaitu yang berbeda dari produk kami adalah segi kemasannya. Nah, sebelumnya saya sempat dijelaskan oleh guru saya uh, tentang ramah lingkungan, yaitu gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, yang dapat saya unggulkan dari produk saya itu segi kemasannya, yang mengemas dengan kemasan yang ramah lingkungan, seperti paper bag yang kecil atau box kardus yang mudah terurai oleh tanah. Nah, yang dapat saya unggulkan lagi adalah pembuatan pastry kami juga berbeda. Yang membedakan terletak pada prosesnya, di mana pastry kami lebih lama di tahap resting, yaitu tahap peredam setelah digiling atau ulenin itu di restingnya lebih lama supaya menghasilkan keras yang berlayar dan tebal dan sempurna. Saya juga berharap produk saya ini membuat anak muda lebih kreatif dan inovatif terhadap peluang usaha yang ada di sekitar mereka. Dari ide bisnis sederhana ini diharapkan dapat memberi pengalaman tentang cara mencari peluang usaha, cara memasarkan suatu produk, baik itu yang ada di sekitarmu atau produk-produk yang mungkin akan kamu hasilkan. Nah, produk ini tidak harus berupa barang, produk ini bisa berupa jasa yang dapat kamu lakukan. Sebelum saya menutup presentasi ini, ada beberapa hal yang akan saya bicarakan. Nah, yang akan saya bicarakan itu peluang usaha di zaman sekarang yang sangat besar, baik itu usaha barang maupun usaha jasa. Peluang ini dapat kamu kembangkan dimanapun yang kalian mau, asalkan kalian tuh ada niat dan usaha yang konsisten, yang nggak instan aja gitu. Kalian juga bisa menjadi wirausahawan agar dapat membuka lowongan pekerjaan yang ada, dan kalian nanti bisa membantu masyarakat sekitar yang mungkin kurang pekerjaan atau pengangguran, agar masyarakat ini tidak menjadi beban untuk pemerintah. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Semoga presentasi ini dapat membantu teman-teman sekalian dalam mengelola bisnis. Salam saya, bila kamu ingin bahagia, lupakanlah sang mantan. Terima kasih untuk semua atas perhatian yang kau berikan. Dadah.